Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Natalia Juwita, NIM 180421115. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan isu-isu kontemporer dalam manajemen kebencanaan di Indonesia. Pembahasan yang pertama, isu bencana menjadi salah satu isu dan tantangan kontemporer dalam dunia internasional yang membutuhkan perhatian, kajian, serta penanganan khusus. Bencana yang telah terjadi menimbulkan dampak berupa penderitaan bagi masyarakat, baik berupa korban jiwa, kerugian material harta benda, kerusakan lingkungan, serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai seperti kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Selain itu, bencana juga merupakan sebuah ancaman yang tidak dapat diprediksi oleh negara-negara dunia. Ia dapat datang kapan saja dan di mana saja. Salah satu negara yang memiliki risiko bencana yang tinggi adalah Indonesia. Hal ini terbukti dari berbagai hasil penelitian tentang risiko bencana, seperti Maplecroft tahun 2010 menempatkan Indonesia sebagai negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Bangladesh. Di samping juga masih ada indeks risiko yang dibuat oleh UN University dan UNDP. Selanjutnya, bencana alam yang terjadi di Indonesia tidak terlepas karena posisi geografis Indonesia yang terletak tepat di garis khatulistiwa yang menyebabkan intensitas hujan yang tinggi diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng. Yang pertama yaitu lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Zona ini memberikan potensi gempa bumi yang cukup besar dengan kontribusi 90% dari kejadian gempa bumi di Indonesia. Beberapa gempa besar telah terjadi dalam dekade 15 tahun terakhir dan mengakibatkan kehilangan jiwa yang cukup besar serta kerugian dua material yang mempengaruhi sektor ekonomi dan pembangunan. Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia tahun 2016, terlihat bahwa lebih dari 18.000 kejadian bencana yang terjadi pada periode 2005 hingga 2015 dengan 3.810 diantaranya adalah bencana geologi. Bencana geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, 80% kabupaten atau kota di seluruh Indonesia merupakan daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana, salah satunya adalah Bengkulu. Dalam beberapa dekade terakhir, bencana gempa bumi menjadi ancaman yang rutin terjadi di wilayah tersebut. Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah korban yang meninggal dunia pada gempa bumi yang terjadi pada tahun 2007 di Bengkulu sebanyak 15 orang. Korban yang mengalami luka berat sebanyak 12 orang dan luka ringan mencapai 26 orang. Adapun kerusakan atas bangunan di Bengkulu tercatat 7.906 rumah roboh, 6.745 rusak berat, dan 13.114 rusak ringan. Sedangkan menurut data Satkorlak, gempa tersebut telah merusak sekitar 53.172 unit rumah masyarakat serta 408 unit bangunan pemerintah dan fasilitas umum lainnya. Melihat dampak terjadinya bencana yang menimbulkan beragam kerugian dan kerusakan serta fenomena solidaritas kemanusiaan transnasional tersebut, sudah sewajarnya jika kajian tentang bencana menjadi perhatian berbagai pihak, baik individu, kelompok, organisasi, maupun negara yang secara politik memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan dan sumber daya untuk menghadapi peristiwa bencana. Dalam taraf tertentu, penyelesaian persoalan bencana disadari tidak dapat dilakukan sendiri, namun membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, isu bencana dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi untuk melakukan kerjasama antar pihak, dan secara spesifik kerjasama antara negara dan dengan aktor internasional lainnya. Dalam pemahaman penulis, diplomasi bencana alam lebih bersifat politis dan kerjasama terkait bencana alam lebih bersifat teknis. Apabila hal teknis ini bermuatan politis, maka disebutlah sebagai upaya diplomasi. Dalam pengertian, kerjasama terkait bencana alam adalah salah satu instrumen penting dalam diplomasi bencana alam, dan upaya ini sulit dipisahkan dalam penanganan bencana kontemporer. Selanjutnya, menurut Lewis, dalam jurnalnya yang dikutip dari Surwadono tahun 2011,
Masalah bencana kini menjadi isu penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Bencana harus didefinisikan secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada isu-isu bencana dalam saja, tetapi juga penyakit menular yang memiliki efek global seperti endemik virus flu burung, flu babi, atau isu pemanasan global, atau yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu virus corona atau COVID-19. Pendefinisian masalah bencana kini menjadi isu penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Mendefinisikan bencana sebagai isu global diperkirakan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat dunia untuk memecahkan masalah yang terkait dengan bencana. Selanjutnya, pembahasan tentang isu-isu yang terkait. Yang pertama, bencana dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, bencana dan konflik sosial. Yang ketiga, maraknya man-made disaster. Isu yang pertama yaitu bencana dan pembangunan berkelanjutan atau tujuan pembangunan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik, dan potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya fokus penanggulangan bencana tersebut, diharapkan risiko bencana yang ada di berbagai daerah dapat ditekan dan diminimalisir. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan multisektoral yang telah direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di suatu lingkup wilayah tertentu. Salah satu konsep pembangunan yang saat ini menjadi role model di berbagai negara adalah pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menuangkan upaya pembangunan berkelanjutan ini dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait sektor-sektor strategis yang dapat dijadikan sasaran pembangunan, tentunya dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah. Setiap wilayah memiliki karakteristik fisik dan sosial yang beragam. Hal ini menyebabkan potensi dan jenis bencana yang ada dapat bermacam-macam. Penanganan bencana dalam TPB merupakan sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor kebencanaan. Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat apabila dilaksanakan secara optimal. Tidak bisa dihindari, potensi bencana harus diupayakan untuk dikelola dengan baik sehingga risiko bencana yang ditimbulkan dapat dikurangi. Selanjutnya, isu tentang bencana dan konflik sosial. Kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat. Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa sara serta munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Selanjutnya, permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan. Yang terakhir yaitu man-made disaster. Bencana akibat manusia atau man-made disaster adalah bencana yang merupakan hasil dari kesalahan yang dibuat manusia atau niat jahat dan kejadian apapun yang ketika itu terjadi ditinggalkan oleh pelakunya dengan anggapan bahwa ketika bencana terjadi lagi, masyarakat dapat mencegahnya.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.